warga Palembang Info, selamat datang di Wongki Talk. Tentunya ya bareng Nidia Atira. Dan hari ini tuh spesial banget karena ini adalah episode pertama Wongki Talk. Dan tentunya yang spesialnya juga harus menghadirkan seseorang yang spesial juga ya di episode pertama ini. Katanya sih ini tamu kita ini adalah pesulap Palembang ya. Bener gak ini? Terima kasih loh untuk infonya. Tapi ini bener. Bisa sulap sekarang? Nggak, kalau aku ya brandingnya sih kalau untuk ngejokes aja sih, lebih ke pesulap. Tapi dulu memang pernah sulap. Oh pernah ternyata? Memang pernah sulap. Tapi bukan limbat juga ya. Oh bukan ya, karena orang kalau lihat tuh dari jauh kayak, wah ada limbat nih. Limbat magang, baca ngomong. Masih bisa ya ngomong ya. Bisa. Dan mungkin boleh nih ya, Kak Dodot ini adalah salah satu orang yang terkenal yang di Palembang ya. Karena jujur pagi tadi naik Gojek, oh tadi tuh Dodot Cikidot ya katanya. Wah, terkenal memang ruang ya. lingkup aku ke Gojek ya. Mamang Gojek aja tahu loh Dodot Cikidot situ. Mungkin satu pangkalan dulu kali. Oh bisa jadi gitu ya. Ya aku Dodot, teman-teman Palembang Info. Ini apa namanya, Wongki Talk. Wongki Talk. Ya jadi aku sebagai program director di Global Radio, dimana sudah jalan tahun ke-7 sih di Global. Tapi sebelumnya pernah di beberapa radio juga sih. Kayak di Momea itu pernah 1 bulan, karena dulu masih belum niat. Oh belum masih coba-coba. Masih lebih ke diajak sih. Oh diajak. Terus diajak juga ada teman, sudah nggak ada lagi orangnya. Ada di Trax, ada Arif Fadlan apa namanya, lupa kok. Kalau lupa nggak usah disebutin, ini masih disebutin ya. Nggak lupa namanya. Pernah diajak di Trax juga, jalan ada 1 tahun. Terus juga di Ramona Radio Dangdut. Oh, jadi suka dangdutan juga? Suka dangdutan di Ramona juga. Itu pernah jalan 2,5 tahun. Wow. Sampai akhirnya Ramonanya tutup. Sudah terlalu tua kali ya. Oh, udah terlalu tua ya. Dan sekarang kalau nggak salah Ramona buka pempek. Oh iya, pempek, beneran? Apa namanya, pempek Sentosa kalau nggak salah. Oh, pempek Sentosa. Oh ini yang di depan kita sekarang. Oh, iya. Aduh, pempek Sentosa ini. Bridgingnya terlalu ini ya, sorry. Agak ngejut juga ya sebenarnya ya. Tapi kalau pempek Sentosa di mana sih kalau lokasinya ya? Pempek Sentosa ini lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, depan kantor Pertamina. Mantap. Nanti kita bakal cobain nih. Iya, ini enak nih, langganan sekeluarga gua. Oh iya, serius? Iya, serius gue keluarga makan ini. Karena kan pempek kan banyak kan? Banyak pempek tuh banyak banget di Palembang. Gue sebagai orang Lampung nih yang baru datang sini tuh kaget, kayak melangkah sedikit ketemu pempek. Ngeliat orang Palembang sarapan pagi pempek gitu. Kalau di Jakarta kan banyak, di beberapa tempat kan banyak, tapi rasanya kurang. Kalau di Palembang tuh banyak pilihan, harganya murah, terus rasanya tetap enak. Tapi hati-hati juga ada yang bau ya. Ada juga. Nah, kalau yang paling enak di Palembang itu pempek Sentosa. Ini dia memang. Sentosa ini memang yang paling enak. Mungkin kirimin keluarga kita ya gitu. Keluarga kita kan pencinta pempek Sentosa. Sangat. Jadi mungkin kalau nggak salah Sentosa ini nama jalan ya? Nama jalan di Pelaju. Oh, jadi ini ya sekalian ngambil nama jalannya ya, biar terkenal juga. Emang mantap ini. Nanti kita bawa pulang aja kayaknya kan keluarga di rumah ini. Kalau ini kebenaran apa ini? Rujak mie ya? Rujak mie kayaknya ini. Ini tema kita kuliner ya hari ini. Oh iya, enggak dong. Enggak dong. Jadi untuk teman-teman nih warga Palembang Info ya, tema hari ini di Wongki Talk itu adalah eksistensi radio masa kini gitu. Jadi kan Nida lihat-lihat nih ya, radio sekarang ini kalau misalnya di pikiran orang-orang nih Kak ya, radio nih wah udah mundur banget lah. Udah nggak dipandang banget Kak sama orang-orang. Radio nih hampir mati di zaman sekarang. Nah, tapi faktanya tuh gimana sih Kak radio nih sekarang? Iya, kalau dibilang mundur benar, tapi kalau untuk mati enggak. Karena kalau dibilang mundur tuh lebih pendengar udah sangat jauh untuk berkurang. Karena balik lagi, kalau dulu pendengar dari radio itu bisa di rumah, bisa di beberapa tempat, di mobil. Nah, kalau sekarang ini lebih aktifnya tuh di mobil. Di mobil, iya. Nah, kalau Jakarta kan aktif tuh. Radio masih sangat aktif karena macet. Oh iya. Nah, kalau di benar. Palembang kan kadang macet, kadang enggak, masih belum terlalu yang benar-benar macet. Nah, kita doain aja Palembang bakal macet. Iya, benar. Apa kita buat kemacetan aja Kak biar semua orang dengar radio? Nah, kalau untuk mati, kayaknya untuk radio itu bakal masih cukup lama.
Karena kalau kita lihat aja dari bukan pendengar sih, penikmat atau yang menjadi penyiar itu sangat masih banyak sekali yang mau. Benar-benar. Misal kalau kita global nih buka open recruitment, itu yang daftar pasti banyak. Nah dari situ aja kita lihat, wah nggak bakal mati, belum. Terus penikmatnya atau pendengar setianya tuh masih ada. Banyak Yang ya. kayak ngirimin makanan, kayak nelpon itu masih ada. Oh, ada yang sampai ngirimin makanan ya? Ada. Wah. Masih banyak. Ada yang ngajakin nyampe acara ulang tahun anaknya. Oh, Wah, jadi Dudut, diundang ya. Dodot mainlah ke acara ulang tahun. Wah pas datang, wah suruh jadi badut sulap. Wah jangan gitu dong kata lu. Memang pesulap ya, memang pesulap Palembang ini ya memang. Tapi memang sih kalau misalnya dilihat sekarang itu radio ini memang dikit ya yang denger tuh paling di mobil. Karena jujur di mobil. rumah pun Nida udah nggak menggunakan Udah lagi jarang. kan, udah jarang kan pakai radio gitu. Paling di mobil gitu. Tapi kalau misalnya naik kayak ojek online tuh pasti dengerinnya radio Dengar, gitu. benar. Terus mereka ini sebenarnya balik lagi untuk pendengar biasanya lebih seneng dengerin musiknya Ah iya. ketimbang dengerin si penyiar. Tapi ada beberapa orang juga mau dengerin si penyiarnya. Makanya kayak, wah aku pengen dengerin si Dodot nih, aku pengen dengerin Nidia atau siapa penyiar yang pengen dia dengar. Ada tuh beberapa orang yang kayak gitu. Makanya kalau untuk mati itu masih cukup lama sih. Nah kayak media cetak ya kali ya mungkin ya. Umurnya kita nggak tahu juga ya. Benar. Media cetak kan kayak koran juga udah jarang tuh, udah sangat jarang untuk dibeli di lampu merah. Mungkin kalaupun digunain juga kayak biasanya untuk apa alas, baju atau Iya apapun benar banget ya. biasanya kayak itu. Tapi ya mudah-mudahan juga untuk media cetak bisa tetap bertahan. Karena mereka juga udah mulai mainnya online kan. Iya, tapi balik lagi ke peminat sih kayak Peminat. kakek-kakek di rumah masih kan baca masih. koran. Bapak-bapak yang udah zaman-zaman dulu masih sambil baca koran, sambil ngopi, Ngopi, iya terus benar. korannya dicelupin di kopi. Enggak dong. Enggak dimakan dong Oh, nggak korannya. gitu ya? Enggak. Oke deh. Seret kalau dimakannya korannya ya. Tapi kakak ini udah lama banget ya berarti terjun di radio gitu ya. Udah cukup lama sebenarnya di tahun 2000 berapa ya? Awalnya sih Momea, pertama kalinya Pertama Momea. kali mom ya. Karena dulu masih aktif di dunia stand up comedy, dulu masih sugesnya supaya pengen jadi stand up komedian kayak di 2013 aku gabung di stand up comedy. Oke. 2013 gabung stand up comedy, ikut ada tuh audisi antar si komika. Siapa yang paling lucu-lucuan di setiap kotanya dia ngewakili kotanya masing-masing. Nah, aku kebenaran alhamdulillah kemarin dapat ngewakilin Palembang Wow. untuk ngewakilin adu lucu-lucuan di Jakarta. Nah, waktu itu angkatannya masih Coki Pardede, masih Oh, seangkatan ya sama satu Uus. angkatan, masih sama Uus, Oh. sama Abdul Arsyad. Mm-mm. Tapi dulu masih ya normal orang manusia kayak kita aja, Oh. yang bukan artis, yang siapa ya? Oh, masih yang bergaul lah ya. saling kenalan. Hmm, Kalau sekarang udah jauh mereka artis. iya, kakaknya nggak jadi artis ya? Masih tetap makan pempek Sentosa dulu kita. Oh ya, masih di sini ya kita makan pempek tentunya ya. Ternyata memang perjalanannya jauh banget ya kayak untuk di dunia radio gini. Berarti kerasa banget dong Kak perbedaan radio zaman dulu sama sekarang Sangat. ketika ada media Sangat. sosial gitu. Kayak aku di zaman era di Ramona, Radio Dangdut itu masih fansnya atau pendengar dari Ramona itu masih di setiap hari Minggu sore mereka datang. Datang ke lokasi. Mereka datang ke radio itu kayak ada orang 15, orang 25. Apa itu? Datang Jumpa dan fans. bawa serius, datang bawa hasil bumi. Serius jadi kayak bawa pisang. Panen ya. Iya bawa nasi kayak piknik, mereka kayak piknik. Jadi makan di radio sama-sama kayak gitu. Dan orangnya maaf ya, ini orang-orang tua semua. Bapak ibu-ibu yang udah tua-tua banget. Jadi berasa kumpul keluarga ya. Kumpul dan mereka tuh di setiap minggu sore. Nah, kalau sekarang sih kayaknya udah susah untuk nemuin. Benar. Kalau dulu ya balik lagi cerita yang lebih belakang lagi, beli jauh-jauh lagi. Kayak di eranya siapa ya? Komeng. Ya Komeng. Komeng itu dulu kan sempat jadi penyiar juga, pelawak senior itu. Dulu orang mau dengerin mereka siaran itu harus bayar. Jadi bayar 25 perak kayak gitu. Bayar ya. Jadi mereka siaran nih berdua nih di sini. Nah, yang nonton ini bayar. Terus satu segmen selesai. Segmen berikutnya, segmen 2 udah ada yang antri, yang ini keluar. Giliran. Oh, jadi kayak nonton stand up gitu dong. Saking hidupnya dulu ya, sampai Oke. dianggap artis banget. Kalau sekarang nggak terlalu. Karena balik lagi juga ini ya juga nih ya.
untuk dulu yang jadi penyiar itu tuh memang orang-orang terpilih. Oh iya sih, benar Dibalik lagi sih. memang orang-orang yang punya skill. Mm-mm. Nah, kalau sekarang sih banyak beberapa poin. Orang yang punya skill, orang yang punya follower, orang yang good looking, Mm-mm. orang yang jelek-jelek banget. Bisa, iya Bisa memang. ya? Dia harus ada punya karakter maksudnya gitu. Oh, Kalau berarti sekarang nggak penting ya ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget, ya harus ada sesuatu yang pembeda. Ya kayak aku contoh, aku bukan yang orang yang ganteng, tapi aku yang cantik. Oh iya, cantik. Memang cantik kok, rambut tuh cantik, cantik Enggak, aku banget. orang yang punya karakter gitu. Oke. Nah, jadi diambilnya kayak gitu. Ada yang dari follower, ada juga yang dari ya mungkin memang dari skill. Nah, untuk dari skill itu udah jarang. Oh, udah jarang, berarti jarang ya sekarang radio yang nyari suaranya tuh yang kayak radionable Suara banget. perut. Oh, yang kayak Suara perut. radionable Udah banget ya. jarang. Sekarang pakai suara punggung. Di balik ya, di belakang ternyata. Nah, kayak ini aja sih. Kalau kalian tahu juga, ini dia tahu Nikta Gina. Oh iya, itu Nah, Nikta Gina kan suaranya Nggak, waduh, mungkin nggak nggak tahu sih. banget. Untuk sosok penyiar nggak cempreng parah. cempreng parah, sakit sebenarnya kuping ini ya Benar, dengarnya. tapi pendengar mau dengerin orang-orang yang kayak itu sekarang. Dan dia dibayarnya mahal kayak Desta. Oh Desta iya, itu Desta. per bulannya 100 juta. 100 juta ya. 100 juta. Wow. Kayak Gofar Hilman itu, ini kalau nggak salah ya, Oh, iya. kalau aku dapat infonya gitu. Gofar Hilman per bulannya 65 juta. Tapi itu untuk Radio Jakarta. Oh, Radio Jakarta, oke. Kalau Radio Palembang kan ada beberapa yang radio tuh UMR. Kalau kita radio-radio yang di Palembang nih UMM. Sambil ngelus dada ya. Memang ya. Itu suruh netizen aja menebaknya ya kayaknya. Ya, nggak perlu kita sampein lah ya. Teman-teman yang pernah jadi penyiar tahu lah. Tahu. Tapi efeknya itu sangat besar. Walaupun gajinya kecil, tapi efeknya kayak, oh aku pengen MC-nya ini deh, Dodot tuh yang mana ya? Itu yang penyiar. Oh ya udah. Nah, secepat itu dapat ACC dari beberapa orang yang kalau tahu oh itu penyiar. Gara-gara penyiar ya. Gara-gara penyiar. Brandingnya berarti kuat banget ya penyiar ini. Banyak. Beberapa teman-teman juga banyak yang kerja lolos gara-gara penyiar. Oh. Kayak ya contoh lah yang paling muda tuh kayak ikut WU, ikut Oh iya benar-benar. IU. Itu semuanya kalau ngomongin mereka sebagai penyiar itu biasanya dapat poin plus. Kayak teman-teman ada yang kerja di bank juga Gara-gara penyiar. gara-gara penyiar. Terus akhirnya karena tahu dia penyiar, dia dijadikan MC tetap di kantornya Di masing-masing. kantornya ya. Iya. Jadi orang acaraan dia nge-MC. Benar. Tapi jadi kelebihan loh, Kak. Benar, Jadi benar kelebihan kayak salah satu apa ya poin juga. Nah, mungkin kayak ini dia juga lah ya. Bener. Iya kan benar kan? Bener. Kayak jadi poin plus yang dimana nih dia awalnya dari Lampung. Ya, dari Lampung, cuma manusia biasa. Beternak lele gitu ya awalnya. Iya dulu ternak lele. Ngasih makan lele biasanya, naburin lele pagi-pagi ya biasanya kita. Tapi ya banyak kan dapat poin plus ya. Benar, banyak dari banget poin penyiar plusnya. kan. Ya. Ya. Karena mungkin pada nggak tahu ya, nih dia juga announcer gitu ya. Ya, Announcer di Global Radio. Hmm. Ini bos saya. Tolong. Agak deg-degan sebenarnya ya ngobrol sama PD sendiri gitu ya. Ya ini ya mungkin contoh juga ya untuk Nidia. Nidia. Kayak beberapa poin ya. Mungkin salah satunya bisa jadi host di sini ya. Bener. Karena saya penyiar tentu saja. Betul. Cuma sebagai cuma mahasiswa biasa Iya. mungkin ya bisa jadi, tapi mungkin poin plus yang lebih diambil adalah penyiar radio tadi. Benar, karena melatih sih Kak. Jujur dulu nih dia nih nggak punya kemampuan apa-apa Ya. juga gitu ya. Masuk ke dunia radio karena nih dia juga mikirnya dulu tuh dunia radio tuh gitu loh, yang masuk radio itu artis, selebgram gitu. Kalau dulunya ya. Betul. Sugesnya sih gitu. Iya, karena kan dia ngeliat penyiar yang zaman dulu, wah artis-artis Kak. Ya banyak yang follower selebgram. Iya, jadi manusia biasa yang ternak lele tiap pagi ini kayaknya mimpi gitu ya jadi penyiar gitu. Tapi ternyata bisa gitu loh. Bisa, siapapun bisa sekarang. Siapapun bisa untuk ini, asalkan ya balik lagi tadi dapat kesempatannya, jangan disia-siakan. Benar. Karena kan banyak beberapa teman-teman tuh kasih kesempatan siaran beberapa kali udah kayak wah ini gini udah nggak bertahan lama pasti. Oh iya, berarti balik ke pribadi sendiri gitu Balik ya. lagi dari pribadi. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang nih Kak, Kakak kan sebagai PD ya, Ya. program director. Gimana sih Kak susahnya mengatur radio di era yang serba digital sekarang ini loh Kak? Karena kan ya Yap. kita kan
per-peran aja ya. Yap. Sekarang di mobil tuh banyak yang dengerin Spotify, Betul, bahkan betul. Playlist. iya playlist ya, nyolok lebih ke, playlist. ya, lagu-lagu remix tuh biasanya. Iya, suara lagu-lagu angkot yang wah goyang Iya. banget nih mobil Mereka gitu sambil kan. nyetir sebelahnya tangan kiri Panther tuh biasanya. Nyampe ya lagi ya. Pokoknya kayak gitu-gitu kan Kak platformnya gitu kan. Terus gimana sih Kak cara Kakak tuh untuk lebih mengembangkan radio di zaman sekarang ini? Nah, sebenarnya kemarin sempat juga rapat dari KPID untuk mengajak teman-teman dari radio juga untuk mulai aktif di sosial media. Sebenarnya walaupun belum dari KPID kemarin, kita dari global juga udah mulai mengaktifkan untuk di dunia sosial media, kayak aktif di Instagram, aktif di TikTok, mungkin mulai membuat konten apapun ya, yang dimana hal konten-konten receh tuh kadang bisa FYP. Jadi jangan meremehkan konten-konten yang cuma apa ya, POV. Bener. Konten POV tuh standar banget. Standar. Cuman kayak melamun aja terus dikasih POV. Terus sekarang nih konten-konten yang lagi naik-naik juga apa? Kenapa sih bilangnya pedagang kaki 5 tapi ternyata kakinya cuma 2. Kenapa sih hal-hal yang gitu dibohongi? Harus bohong Iya, gitu kayak kan. Padahal isinya cuma bengong Kak. Cuman ya Cuman bener. bengong. Nah dulu kan kita harus buat konten tuh yang kayak apa ya, harus buat konten yang estetik. Adegan gitu kan. Harus buat skripnya, alur cerita yang benar kayak itu. Nah kalau sekarang kayak gitu, dan itu harus diikutin. Karena kalau radio nggak mengikutin itu bakal tertinggal. Oke, berarti ngejar juga ya FYP sekarang tuh apa aja. Sangat gitu. apapun itu. Makanya butuh teman-teman beberapa penyiar itu kayak teman-teman dari konten kreator, teman-teman yang selebgram, seleb TikTok. Oh, yang suka nge-live ya, tap layar tiap hari ya, tap layar. Awe nggak jauh. Karena jujur penting loh itu. Benar. Nggak usah, tapi kalau sambil siarannya jangan awal-awal. Jangan dong, maksudnya kayak sambil live TikTok Kak. Iya, maksudnya sambil, kayak benar. kita kan siaran kan kalau cuman di radio doang Yap. kayaknya ketinggalan zaman gitu. Betul. Penting banget juga untuk sambil nge-live gitu. Karena beberapa radio pun udah menerapkan yang kayak sambil nge-live gitu. Karena lebih ke diwajibkan kalau sekarang. Kalau enggak ya udah tertinggal. Makanya kayak beberapa radio, ya radio aku yang dulu Ramona itu kenapa mati ya karena tidak mengikuti zaman. Karena Ramona kekeh dengan keinginan mereka wajib harus lagu dangdut. Semua penyiarnya mau ngomong yang memang harus orang-orang yang udah dewasa, orang-orang tua yang panggilannya Mangce, Bice. Iya, konsepnya gitu. Nah, makanya mereka mencoba untuk menyelipkan aku sebagai si yang anak mudanya. Ya, mungkin kayak Palembang Info lah kali ya. Dia ada program Cindo. Oh, Nah, yang Cindo kan yang paling dewasa, baru. yang serius. Oh, iya, oke. Terus ada basa-basi. Apa? Bahasan santai tapi berisi. Mantap. Ada baca ya? Ada. Untung Mian ada tulisannya di situ. Iya. Mendak tuh aku juga udah tahu ya. Nah, makanya ini sekarang ada apa ini? Wong Kitok. Nah, makanya itu pembeda-pembeda yang dimana kita harus ngerangkul dari beberapa genre. Orang pengen dengerin yang anak muda, ya Wong Kitok. Kalau pengen yang dengerin pembahasan serius, yang Cindo tadi. Kalau pengen beli besi, Cinde. Nah, gitu-gitu sih macam-macam. Di pasar Cinde itu namanya ya. Berarti radio tuh program-programnya pun menyesuaikan zaman sekarang gitu. Sangat harus menyesuaikan. Jadi beberapa program itu disesuaikan juga dari penyiarnya, terus mengikuti juga apa yang lagi viral juga. Misalnya apa ya, program-program kayak talk show yang dimana sebenarnya jujur ya, talk show itu banyak membosankan. Iya, kadang dengarnya kayak aduh ngomong terus lama Ya, banget ini benar. 15 menit ngomong terus. Betul, gitu kan. makanya ya kayak ini ya, benar Pak, kayak Palembang Info itu harus menyelipkan gestarnya dulu siapa nih. Oh, dengan temanya apa nih, itu yang bakal dilihat dari beberapa penontonnya juga. Gitu ya. Jadi memang perlu banget ya Kak ya perbedaannya gitu ya. Yap. Tapi zaman dulu tuh ada nggak sih Kak yang kayak perbedaan program atau memang yang kayak cuman siaran-siaran aja? Baru sekarang nih ada program-programnya atau dari dulu tuh udah ada? Dari dulu sebenarnya udah ada, tapi balik lagi menyesuaikan juga dengan era sekarang. Oke. Yang kita kan ada apa ya, kalau di global itu ada program yang kayak Grogi, Global Ngobrol Lagi, itu menyesuaikan dari anak-anak paginya. Gas, Global Afternoon Show.
Kayak GWS, tolong program saya disebut. iya. Oh iya GWS. Ada program GWS ya. Iya, benar. GWS Global Waktu Sore. Sunset ya. Bukan dong. Bukan ya. Global waktu Sarnes. Waktu Sentosa, benar. Aduh. Akan mempel lagi nih. Minum dulu. Minum dulu Kak, kita minum dulu ya. Ya jadi lebih kurang itulah ya untuk di dunia perradioan. Tapi kayak nggak jadi minum, nggak bisa kebuka. Emang bisa ya? Aman-aman. Wah, ini luluh banget nih kalau ada cowok back of service kayak gini. Ya sih, sebenarnya Kalau mudah. boleh pingsan sebenarnya nggak ini? Gak usah. Kita masih take ini, masih jalan tetap. Cewek-cewek nggak bisa Kak digituin Kak, Oh iya, nggak bisa. Pingsan di tempat katanya. aneh juga ya cewek-cewek. Ya memang suka aneh gitu ya. Dan masih ngomongin tentang radio nih Kak ya. Yap. Nih dia tuh sebenarnya penasaran juga sih. Mungkin banyak juga ya warga Palembang Info yang penasaran. Radio nih sekarang nih masih ada nggak sih orang yang ngiklan di radio gitu? Oh, oke. Percaya, masih ada nggak sih orang yang percaya kalau ngiklan di radio tuh works loh gitu? Ya. Beberapa orang udah mulai tidak percaya, tapi beberapa orang masih banyak yang percaya karena balik lagi kita harus kasih paket. Dimana kalau orang yang tidak percaya dengan wah kayaknya kalau ngiklan di radio tuh sia-sia deh, nggak terlalu banyak lagi yang denger. Nah makanya kita selipin kayak ada adlibs, ada talk show, terus dikasih nih sesuatu yang dimasukin di digitalnya kayak di Instagram. Ya. Nanti kalau Pempek Sentosa Iya. ngasih kita untuk di kegiatan kita misalnya makrab nih. Sponsornya Nanti bakal kita kasih talk show, terus kita kasih adlibs. Mungkin adlibsnya 1 minggu, mungkin diputar 7 hari. Terus nanti bakal dibuat story seluruh penyiar yang menikmati untuk Pempek Sentosa. Misalnya kita ada 15 penyiar tuh, ada 15 paket, terus 15 penyiar buat semua story. Terus Global Radio juga buatin satu konten estetik yang bakal diupload di akun Global Radio. Oh, jadi itulah yang bikin tertarik ya, Ya, karena paketannya balik banyak. lagi orang kalau mau ngendorse satu selebgram itu bayarnya berapa tuh biasanya? Wah, Nah, mahal, kalau ini mahal. mereka dikasih sesuatu yang langsung banyak, paketan yang banyak. Jadi untung banget ya sebenarnya. Sangat. Makanya itu Global Radio banyak beberapa kayak endorse, kayak iklan yang masih tetap jalan. Makanya iklan itu harus diajak dibuat paketan yang menyenangkan juga. Supaya dia senang iklan lagi. Bener. Gitu ya. Terus yang lihat juga kayak Pepe Stosa ini ngiklan siapa tahu kan. Betul, Pempek Sentosa bisa ya nanti ke global. Jangan cuma di Palembang Info ya. Berarti itulah pentingnya ini kayak mencari penyiar yang aktif Instagram gitu. Bener. Karena kan sekarang kan Instagram lah ya. Anak sekarang tuh kayaknya nggak mungkin deh nggak punya Instagram. Betul. Nggak mungkin nggak punya Instagram. Mereka gitu. aja bukan hanya cuma satu ya, ada second account-nya juga. Oh iya, second account. Ya wajib di Semua mana orang. akun utamanya uploadannya sangat menyenangkan dan sangat bagus. Second account-nya wow. Gilo kak isinya. Iya, Gilo bener. nian. Bukan Bener. Dio biasanya. Bener. Sebenarnya aslinya tuh yang di second account-nya. Aslinya manusia tuh di situ. Yang mana mungkin nih anggaplah di akun utamanya dia pakai hijab. Terus kalau yang di akun keduanya dia pakai peci. Cowok ya, berarti aslinya cowok gitu ya. Bener. Ternyata penting kak ya untuk radio sekarang itu menyesuaikan sama keadaan sekarang sosial media gitu ya. Berarti kakak sebagai PD ini mencoba mencari penyiar Betul. dengan orang yang aktif gitu kak ya. Ini tantangan juga terbaru untuk di tahun ini. Jadi permintaan dari pemilik dari Global Radio menginginkan untuk seluruh penyiar itu semuanya dari Universitas Indo Global Mandiri. Wow. Nah ini tantangan baru karena jujur kemarin aku sempat kayak ambil atau enggak ya untuk tantangan ini. Karena jujurnya lagi aku sudah dikasih tanda tangan kontrak oleh Play FM. Banyak ya yang mau sama Dodo Cikidut Enggak sini nih ya. maksudnya ini serius ya. Jadi salah satu dan jujur aku sangat Play FM ini adalah salah satu list dari kehidupan aku untuk pengen main ke situ. Oh, ada keinginan juga berarti kak ya? Sangat. Jadi suatu saat aku bakal jadi penyiar di Play lah. Karena manajemen atau konsepnya ya jujur aku juga ada salah satu ngefans tuh dengan orang yang ada di sana, ada namanya Bang Rian Pelor. Oh, oke tahu tuh. Nah jadi aku kapan lagi nih bisa satu radio dengan orang yang aku seneng. Tapi akhirnya dapat
dapat panggilan lagi oleh bos di global, kayak ngajak gabung lagi, ayolah Dot, coba kita bentuk lagi tim baru ini, tapi seluruhnya harus anak-anak IGM. Wah, makanya ini aku kayak, siapa nih anak-anak IGM yang bisa aku ajak? Karena aku selama 7 tahun di sini penyiar malam, 6 tahun di sini penyiar malam, yang anak-anak IGM itu udah nggak ada, aku datang. Benar ya. Penghuni IGM nih sebenarnya kakak inilah. Malam-malam orang pulang dia datang. Nah, jadi aku tuh nggak tahu yang mana orang-orangnya, apa ada nggak yang emas yang bagus, yang selebgram ini. Ternyata ada. Banyak sebenarnya. Sangat banyak. Ternyata di IGM ini banyak beberapa talenta yang cocok untuk menjadi penyiar di Global Radio. Ini Bapak dengar ya Pak ya? Nanti dia bisa. Ini maksudnya itu nih tujuannya. Benar. Ternyata memang banyak kan di Global Banyak. Radio, di IGM ini kan memang mahasiswa-mahasiswa yang talenta gitu ya, Betul. memenuhi kriteria untuk menjadi penyiar di zaman sekarang Makanya gitu kan loh. ada tagline-nya, kuliah IGM aja. Nah itu. Bukan dong. Bukan ya? Bukan ya? Tapi kuliah memang harusnya di IGM. IGM. Harusnya memang di IGM gitu ya. Jadi lumayan susah ya kayak sebenarnya untuk menjadi seorang penyiar gitu di zaman sekarang gitu. Yang dituntut tuh nggak cuman kita harus siaran aja. Harus gitu. ngonten juga. Iya. Benar. Bahkan harus looknya juga harus menarik Betul. gitu. Padahal kan sebenarnya kita ngomong di ruangan studio sendirian Dan gitu loh. nggak kelihatan orang. Nggak kan? ada orang sama sekali, cuman diri sendiri dan kaca. Kalau dulu tuh si penyiar ini kayak rahasia banget. Kayak waduh, keren suaranya ini pasti ganteng ini, pasti ini. Pas lihat, wah, ubi kayu nih. Ubi kayu. Makanya kalau dulu kan nggak ada sosial media yang Oh iya betul. yang suaranya tuh bagus-bagus, enak-enak, menyenangkan. Nah kalau sekarang nggak bisa lagi untuk dirahasiakan, karena setiap penyiar itu wajib buat story. Iya sih. Ya misalnya kayak Hai Globers, dengerin Dodot Skidot di jam ini di program ini. Makanya itu udah naik, udah tahu, udah ketahuan. Oh penyiarnya ini, oh Dodot yang ini, oh nih dia tuh yang ini. Kalau dulu, wah pengen banget nih ketemu, pengen mampir ke sana ke radio, datang, wah kecewa. Tidak sesuai ekspektasi ternyata. Nggak sesuai kadang ya. Tapi memang sih Kak, di zaman sekarang ini memang lumayan sulit ya, tekanan tuh banyak gitu kan. Ya benar. Dan itu yang membedakan sih sebenarnya, hal-hal yang kayak gitu sih Kak, yang sosial media story itu yang membedakan global gitu. Tapi boleh deh Kak share perbedaan Global Radio nih ya dengan radio lainnya gitu di zaman sekarang nih ya. Ya mungkin beberapa radio di Palembang itu sebenarnya ngejalani juga apa yang dijalani oleh Global Radio. Tapi Global Radio ini lebih aktif. Lebih aktif untuk, kalau sekarang belum ya, kalau 2025 belum. Sebelumnya di Global Radio tuh aktif, ada pembuatan film pendek. Kita kan main di YouTube juga, kayak sebenarnya nggak peduli di view-nya ya, tapi ke konsisten dan aktif untuk di sosial medianya. Kita kerjasama dengan BNN untuk pembuatan kontennya, kayak kerjasama dengan beberapa tempat atau apapun itu yang bisa kami buatin konten. Karena dulu tuh ada anak film juga. Oh jadi itulah Kak ya, pentingnya mencari penyiar yang punya skill lain. Makanya sekarang aku belum dapat tuh untuk di posisi yang pembuat konten sesungguhnya. Kalau sekarang sih kalau untuk buat cuman konten estetik, untuk pembuatan flyer itu sudah ada editor. Nah kalau untuk pembuatan konten yang lebih berkelas itu belum dapat. Makanya di 2025 kalau warga Palembang Info ya. Untuk warga Palembang Info mungkin kalau lagi lihat akun atau konten-konten dari global itu belum terlalu. Karena ya jujur bukan yang kayak itu sih yang aku pengen. Untuk saat ini kalau yang receh-receh udah. Tapi kalau untuk yang serius belum dapat, karena belum dapat timnya. Oh timnya gitu. Berarti memang dari dulu tuh udah banyak banget ya konten-kontennya gitu ya. Jadi ternyata memang susah gitu menjadi penyiar di zaman sekarang yang harus ngikutin perkembangan zaman, yang nggak cuma sekedar ngomong doang di radio gitu ya. Harus ngonten, kita harus cantik gitu. Apalagi endorse-nya tuh banyak loh. Banyak banget. Karena kita diajarkan juga untuk menjadi selebgram walaupun follower tidak sampai 1.000. Jadi kayak pura-pura jadi selebgram ya. Kapan lagi kan dia follower nggak sampai 1.000 atau follower cuma 1.000 tapi endorse-nya banyak. Banyak gitu ya. Dapat dari mana sih iya, kata orang? Tiba-tiba, upload villa nih. Tiba-tiba makanan ini nih. Lah, followernya kok dikit ya?
tapi kok bisa nih makan pempek Sentosa terus ya. Benar. Belajar sih Kak, siapa tahu ke depannya kan Iya. dari penyiar tadi loh di zaman sekarang karena yang sudah banyaknya media sosial, Yap. Instagram, TikTok dan lain-lain nih jadi malah terkenal jadi selebgram Benar, gitu. ini alur Iya. untuk batu loncatannya juga untuk teman-teman yang lain untuk bisa lanjut karir berikutnya. Ada kan beberapa teman-teman yang awalnya radio aja akhirnya bisa jadi MC. Sekarang kan ada partner aku siaran yang waktu dulu sekarang sudah jadi MC wedding tetap, udah punya dipegang beberapa WO. Dulunya belum, Oke. cuma siaran-siaran aja. Berarti Kakak nggak masalah ya kalau misalnya ada orang yang masuk radio tuh sebagai batu loncatan? Nggak masalah karena ya balik lagi tergantung dari dianya sendiri mau bertahan lama atau enggak. Aku nggak masalah sih, karena aku lebih seneng dengan teman-teman nanti akhirnya setelah gabung radio mereka bakal lebih menyenangkan. Misalnya awalnya dia dapat endorse-nya 1 atau 2, setelah masuk ke global jadi endorse-nya bisa 5 atau jadi 10. Makin banyak. Karena kalau seandainya dia kok endorse-nya nggak nambah atau kegiatannya nggak nambah atau nggak jadi apa-apa, cabutlah di hari itulah. Oh ya, berhentilah. Nggak jadi sekarang apa-apa. juga. Iya, ngapain? Bener. Tapi nyatanya kan banyak ya kayak benefitnya gitu yang Sangat. diterima gitu. Sangat. Kayak nih dia memang belum jadi selebgram ya. Followers masih 1000 memang. Tapi udah endorse banyak. Banyak banget. Mungkin teman-teman ya suka enak lihat SG saya banyak banget itu walaupun saya bukan selebgram itu dari global radio semua gitu. Memang banyak luar biasa dan mungkin teman-teman yang lain juga banyak juga impactnya gitu. Sejauh ini sih kayaknya nggak ada ya impact yang kayak malah membuat diri kita makin mundur Oke. sejauh ini gitu. Dan kakak juga ngerasa nggak sih? Rasa karena kalau aku mundur, kalau aku tidak menyenangkan, kenapa harus bertahan sampai 7 tahun? Untuk yang khusus di global aja ya, belum yang radio-radio lain. Kalau harusnya, wah ngapain ini buang waktu, nggak dapat sesuatu, nggak menyenangkan, ya udah. Harusnya 1 tahun pertama sih udah nggak usah lagi jadi penyiar radio. Bener, harus yang ada manfaatnya lah ya Bener. untuk diri sendiri. Untuk apa kalau ngejalanin sesuatu nggak ada manfaatnya, sia-sia gitu ya. Dan terakhir nih Kak Dodot ya, coba deh kasih pesan ya buat para pendengar radio di luar sana nih yang sekarang masih setia mendengarkan radio. Ya, terima kasih untuk warga Palembang Info dan pastinya untuk Globers ya, untuk pendengar dari Global Radio. Terima kasih untuk semuanya yang masih dengerin radio. Mungkin yang sudah nggak dengerin lagi radio tidak terima kasih ya. Kita simpel-simpel aja ya. Pokoknya kita ucapin makasih yang untuk masih dengerin aja ya. Dan pastinya juga makasih juga untuk pempek Sentosa ya. Tentunya ya. Nanti mainlah ke global ya. Iya, main ke rumah kita berdua juga ya Iya ini. dong, jangan Palembang Info aja ya. Mau ada garis keras ini Ya ya. pokoknya terima kasih semuanya yang masih bertahan di radio. Terima kasih juga untuk teman-teman announcer seluruh radio yang ada di Indonesia, khususnya untuk di Palembang yang masih tetap bertahan dan masih tetap untuk menjadi kompetitor. Karena kalau tanpa kompetitor kita nggak bakal bisa untuk kejar-kejaran. Nah, Nggak betul seru, banget. nggak seru Benar, kalau benar. cuma satu. Benar banget, karena harus ada kompetitor tadi Kak ya. Kalau nggak maju-maju ini kita Betul. stuck di jalan. Thank you banget Kak Dodot. Oke. Ya ampun, seru banget ini ngobrolnya. Bareng bos sendiri ya ngobrolnya ya. Emang deg-degan banget sebenarnya ya. Makasih ya untuk acara login ini ya. Dadah warga Palembang Info, sampai ketemu di episode selanjutnya.